jadi. Baik, selamat datang di ruangsiswa.net. Ketemu lagi nih sama Kak Amirul, Tentor IPS. Kali ini kita akan membahas soal ekonomi dengan kode soal 10 IPS 1260. Nah, soalnya itu seperti ini ya. Kebijakan harga yang seharusnya dilakukan oleh monopolis jika ingin meningkatkan penerimaan total adalah titik-titik. Nah, jadi ada monopolis ingin meningkatkan penerimaan total, atau di sini penerimaan total itu apa? Penerimaan pendapatan total. Nah, sama dengan pendapatan total. Jadi pendapatan totalnya dimaksimalkan. Nah, lalu gimana nih? Apa yang harus dilakukan oleh monopolis melalui mekanisme kebijakan harga? Nah, menaikkan harga barang pada saat harga barang elastis. Nah, terus yang B nih, menurunkan harga barang jika permintaan barang memiliki sifat elastis. C, menurunkan harga barang pada saat harga barang inelastis. Yang D, menaikkan harga barang pada saat harga barang unitary elastis. Lalu yang E, menurunkan harga barang pada saat harga barang unitary inelastis. Nah, di sini kalau kita bicara tentang monopolis, mereka akan menghadapi suatu pasar di mana pasar itu akan bisa bersifat elastis, inelastis, atau elastis unitary untuk permintaan dan penawarannya. Tapi kalau di sini kita harus melihat permintaannya. Jadi karena monopolis ingin memaksimalkan penerimaan totalnya, dia harus menghitung nih kira-kira untuk mekanisme kebijakan harga, maka kita tahu kalau ada penurunan harga, ketika P turun, maka kuantitas akan meningkat. Nah, itu hukum dari permintaan. Lalu ketika monopolis ingin melakukan kebijakan harga, berarti harganya harus turun agar kuantitasnya meningkat. Sehingga kalau penerimaan total itu akan sama dengan P dikalikan dengan Q. Sehingga salah satu dari P atau Q ini harus meningkat untuk bisa mendapatkan penerimaan total yang maksimal. Nah, jadi untuk mendapatkan penerimaan total maksimal, harga atau kuantitas salah satunya harus meningkat. Tapi karena adanya hukum permintaan di mana harga itu meningkat, maka jumlah barang yang diminta turun, maka peningkatannya itu harus lebih tinggi dari penurunan dari yang lain. Misalnya nih, harga naik, berarti kuantitasnya, penurunan kuantitasnya harus lebih kecil daripada kenaikan harga. Atau sebaliknya, ada penurunan harga, maka kuantitas barang yang diminta itu harus naik lebih besar daripada penurunan harga barang tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang konsep elastisitas, maka elastisitas itu membicarakan tentang perubahan presentasi dari jumlah barang yang diminta akibat dari perubahan presentase dari harga atau price barang yang diminta. Sehingga kalau kita bicara elastisitas, misalnya nih, menaikkan harga barang pada saat harga barang elastis. Nah, kalau harga barang pada saat harga barang elastis misalnya, kalau elastis itu ingat lebih dari satu, misalnya kita 2, nilai koefisien elastisitasnya sama dengan 2. Artinya apa? Berarti ketika ada peningkatan harga sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan jumlah barang sebesar 2%. Itu. Lalu yang B nih, berarti kalau yang A salah ya, karena di sini
peningkatan 1% itu akan menyebabkan penurunan 2%. Berarti penurunannya itu lebih besar daripada peningkatannya. Sehingga salah. Terus yang B nih, penurunan harga barang jika permintaan barang memiliki sifat elastis. Nah, coba kalau ini misalnya kita koefisien elastisitasnya sama dengan 2, berarti 1% penurunan dari harga itu akan menyebabkan 2% peningkatan dari jumlah barang yang diminta. Sehingga di sini perubahan peningkatannya itu lebih tinggi atau lebih besar daripada perubahan penurunannya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B gitu. Jadi untuk mencari jawaban dari soal ini seperti itu. Gimana? Udah jelas ya? Kalau sudah jelas jangan lupa like dan subscribe-nya. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.